Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sama-sama kita harapkan ridho dan keberkahannya dalam pembelajaran kita malam ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil ya. Dan tak lupa pula salawat bering salam kami hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran malam ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Oke, eh ini nggak ada masalah lah, 12 orang ya kan. Yang penting insya Allah dengan apa kerja keras kalian ini berbuah hasil, dapat NIP tahun ini, menerima SK tahun ini kan. Kita ini kemarin nomor 5 belum kita bahas ya. Nah, lihat kalau dia itemnya ada 3 membandingkan 3 item, sebentar mana apanya ini. 3 item ini kenapa nggak bisa? 1, 2, 3, ada mesin, ada buku, ada hari, maka langsung aja kalian ingat rumus OCT yang abang jabarkan kemarin. Rumus OCT. Ayo coba, ini berapa hasilnya? Silakan. Kolom chat boleh, apalagi kalau ada yang mau open mic, cukup 2 orang aja. Ada yang mau open mic, B8, yang lainnya. Ada yang mau open mic, menjabarkan caranya. Kalau nggak ada, biar langsung aja Bang jabarkan. Oke. Nah, eh, ini ada 3 item, berarti kita rumusnya O1, O1 dibagi S1, aduh sorry ya, iya, kemana ini? Sini. S1 dikali, alah, kenapa lagi ini? Kali T1 sama dengan O2, pulpennya pun ini udah nggak ngerespon lagi. O2 bagi S2 kali T2. Nah, kalau T atau time, udah tahulah itu waktu, ya kan? Itulah 3 hari sama, oh itu yang dicari nanti ya kan? Ah, yang apa pembedanya sekarang kita jangan sampai salah menggolongkan mana objek, mana subjek. Jadi di sini objeknya itu hasilnya atau yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Buku.
ya kan? Nah, buku yang dikerjakan. Jadi 480 buku dibagi 8 mesin dikali 3 hari. Ya kan? Sama dengan berapa buku? 800 buku dibagi 3 mesin. 3 mesin rusak katanya. Berarti tinggal 5 mesin lagi yang mengerjakan itu. Ya kan? Dikali T2. Iya. Nah, ini kali silang. Iya, 480 dikali 5 dikali T2 sama dengan 800 dikali 8 dikali 3. Iya. Nah, jadi yang bisa dicoret ini ya kan 60. Nah, ini lagi 20 ya kan? Terus inilah ini jadi 40 ini coret ya kan? Ini tinggal 8. Berarti T2-nya 8. Nah, jadi kenapa itu bisa dicoret? Kalau dia dipisahkan sama dengan, artinya itu membagi deh. Nah, karena logikanya kalau dia pindah ruas atau menyeberang sama dengan, yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali, yang tambah berubah jadi kurang, yang kurang berubah jadi tambah. Gitu dia. Jadi mana yang bisa dicoret, coret aja. Jadi maka jawabannya yang bola. 8 hari. Oke. Untuk OCT, kemarin kan satu, satu soal juga udah. Kira-kira aman ini? Kapan harus pakai rumus OCT? Ada yang mau ditanyakan? Idem? Oke, aman ya. Sekarang ke slide berikutnya, Dek. Tolong. Iya, itu atau belum? Pekerjaan dapat diselesaikan 30 hari 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, dihentikan 6 hari. Ini kayaknya udah ini. Coba slide berikutnya, Dek. Nah, ini dia. Ini belum kemarin kan? Iya. Ayo, ini pakai rumus yang target. Target sama dengan proses kerja. Target itu sama dengan proses, nilainya sama. Nah, targetnya yang mana? Inilah dia targetnya. Mana ini? Itu dia targetnya, ya kan? Nah, prosesnya mulailah dari sini tuh. Sampai ke sini nanti tuh mengundurkan diri, sedangkan yang lain lanjut bekerja. Nah, ayo masukkan targetnya berapa kali berapa gitu. Coba dihitung dulu. Atau ada yang mau open mic? Kenapa nggak bisa ini? Abang uraikan lah ya. Target target itu 30 hari yang dikerjakan oleh 10 pekerja. Loh, kenapa ini?
Hmm, kok jadi mencong gini dia? Kali 10 pekerja, ya kan? Habis itu yang udah dikerjakan. Nah, yang udah dikerjakan itu dia eh gimana ngilangin warna biru bacaan rumah susun ASN ini ya? Ganggu kali setiap mau nulis muncul. Hmm, kan kepanjangan dari jadinya kan. Ah, yang udah dikerjakan itu setelah bekerja 5 hari katanya. Berarti yang udah dikerjakan 5 hari. Aduh, 5 hari yang mengerjakan itu tetap 10 orang. Alah, hmm, 10 orang, ya kan? Apa peristiwa yang terjadi? Ada tambahan 5 orang pekerja. Itu dia peristiwanya. Ah, berarti langsung eh, ada tambahan 5 orang pekerja setelah bekerja 15 hari dari jadwal awal, ada 5 pekerja mengundurkan diri. Oh, berarti ada penambahan, habis itu pengurangan lagi. Ya sama aja. Sebentar ya. Ini hari ke-6 itu dia bertambah 5 orang. Nah, berarti setelah mereka bekerja 15 hari, oh, selama 10 hari dong, ya kan? Penambahan awal itu dia 5 hari, oh sorry, 5 hari 10 pekerja udah bekerja selama 5 hari ada tambahan 5 pekerja, ya kan? Berarti dari hari ke-6 sampai hari ke-15 itu ada 10 hari. Ada 10 hari. Dari hari ke-6 ini gimana ini? 10 hari. Iya, yang mengerjakan itu udah 15 orang. Nah, apalagi katanya eh hari ke-16 ada pengurangan lagi katanya. Ada berkurang lagi orangnya. Dia kembali lagi menjadi 10 orang, ya kan? Yang ditanya kapan gedung itu akan selesai? Masukkan ini semua, Dek. 30 kali 10 sama dengan 5 kali 10 ditambah 10 kali 15, ya kan? Baru masuk ke sisanya. Yang diminta apa di situ? Yang dimintanya kapan? Berarti waktunya, harinya. Yang di luar itu harus jumlah pekerja yang mengerjakan sisanya. 10 dalam kurung 15 ditambah hari. 15 tambah harinya. Itu dia. 15 tambah hari. Ya kan? Barulah 300 sama dengan 50 ditambah 150, 10 kali 15 kan? Ditambah kalikan lagi 150 lagi
Nah, ditambah 10H. Ini 10 ya. Nah, 10H. 10 kali 15 150. 10 kali H, 10H. Ya kan? Jadi 300 dikurang 50 tambah 150 tambah 150. Ini 300 tambah 50. 350. Ya kan? Iya. 350 sama dengan 10H. Ini min 50 sama dengan 10H. Nah, berarti H itu hasilnya pasti min karena dia lebih cepat nampaknya. Berkurang dia 5 hari, ya kan? Nah, ini 50 dibagi 10 sama dengan min 5 alias apa namanya? Berkurang 5 hari, lebih cepat 5 hari. Nah, 5 hari lebih cepat, cantik jawabannya. Karena ini kan negatif, ya kan? Makanya dia lebih cepat. Yang namanya lebih cepat kan harinya itu mundur, gitu dia. Dimajukan istilahnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Iya, itu pembahasannya sebentar ya. Ini hapus dulu. Iya, Irfan, monggo. Bang, saya itu jawabannya A, Bang, tuh tadi. Itu kan eh beban kerjanya itu kan 300 kalau saya Mm-mm. cari. Kemudian setelah bekerja 5 hari, jadi 5 dikali 10 orang itu kan 50 ditambah, mana tadi soalnya, Bang? Balik ke soal tadi dulu apa, Dek Irsan? Nah, setelah bekerja 5 hari ada tambahan 5 orang pekerja, jadi 5 orang pekerja jadi 10 orang pekerja kan, Bang? Karena ditambah apa? Jadi 15 orang pekerja kan, Bang? Mm-mm. Nah, setelah mereka bekerja 15 hari dari awal, jadi ngitungnya itu 15 hari dari awal karena 5 hari sudah bekerja, jadi yang 15 orang itu jadi 10 hari yang bekerja untuk 15 orang itu. Iya, 15 orang mengerjakan Jadi dalam waktu 10 hari. beban yang sudah terselesai itu kan itu 20 hari. Kemudian di hari ke 20 di hari ke 21-nya ada 5 pekerja mengundurkan diri. Jadi sisanya masih 10 orang kan, Bang? Mm-mm. Nah, 10 orang. Jadi kalau saya cari tadi 50 ditambah 150 ini kan jadi 200. Dikurangkan 300 jadi 100, baru dibagi dengan 10 jadi 10 hari, Bang. Kalau saya cari tadi. Sesuai dengan jadwalnya 10 apa sesuai dengan jadwalnya saya cari tadi. Oke. Ini coba biar Abang jabarkan secara manual, ya kan? Biar terlihat kita di mana perbedaan. Karena yang pasti gini, kalau dia eh, jumlah pekerjanya tetap sesuai target, tetap dengan jumlah pekerja yang direncanakan, iya, itu memang harusnya tepat waktu. Tapi di sini lihat, ada tambahan pekerja 5 orang. Berarti ada tambahan tenaga untuk mengerjakan 10 hari tadi. Ada tambahan tenaga, baru balik lagi menjadi 10 pekerja lagi karena berkurang 5 orang. Berarti harusnya memang logikanya itu bakal lebih cepat deh. Karena ada tambahan tenaga di tengah jalan. Makanya bisa dia lebih cepat 10 mengerjakan sampai 10 hari gitu. Tapi kalau dia hanya dalam formasi 10 pekerja tadi, belum tentu dalam 10 hari itu selesai yang dikerjakan 5 orang. Jadi logikanya gini tuh, dari hari pertama sampai hari kelima itu masih 10 orang, ya kan? Selesailah itu. Ini di kalimat ini tadi tuh ada setelah bekerja katanya. Berarti yang udah diselesaikan 5 hari ini, ya kan? Nah, habis itu ada tambahan 5 orang pekerja. Itu setelah
bekerja selama 5 hari, berarti di hari ke-6-nya itu ada tambahan pekerja. Sampai sebel eh, sampai 15 hari, 6 sampai hari ke-15 itu ada tambahan 5 orang. Jadi yang mengerjakan ini 15 orang. Logikanya kalau ada tambahan pekerja, ada tambahan tenaga di tengah jalan, itu udah pasti bakal lebih cepat selesainya, Dek. Itulah berbalik nilai. Kan gitu. Baru di hari ke-16-nya itu balik lagi ke formasi awal. Balik lagi ke formasi awal sampai selesai. Selesainya itu udah pasti ini lebih cepat, Dek. Sampai selesai itu 10 orang lagi. Karena di sini udah dikebut gitu loh. Di 10 hari ini udah dikebut oleh 15 orang. Logika berbalik nilai tadi, kalau tenaganya ditambah, udah pasti lebih cepat itu. Kecuali di sini nggak ada tambahan tenaga tadi, 10 orang yang mengerjakan ini. Pasti tepat waktu. Kalau 10 orang sampai selesai di sini 10 orang, ya tepat waktu. Gitu dia. Jadi karena ada tambahan di tengah jalan ini, makanya memang pas logikanya bakal lebih cepat. Lebih cepat berapa hari itulah yang dicari gitu loh. Gimana penjabaran manualnya ini kalau secara urutan waktu ini dapat logikanya? Untuk logikanya dapat Om, dapat logikanya. Cuman karena belum nemu soal yang ada jelasan kayak gini, kan sebelum-sebelumnya terbiasa dengan soal-soal biasa. Jadi kalau Iya. penjelasannya masuk Om, tapi untuk caranya itu belum begitu paham. Ah, ah. Kenapa bisa dapat min 5 lebih cepat 5 hari tadi kan? Iya Om. Hanya tinggal itu tadi kita masukkan, kita ulang kembali caranya ya. Kalau untuk yang penjabaran manualnya ini memang dapat lah ya, memang sesuai dengan logika kan, bakal lebih cepat karena ada tambahan di tengah jalan. Kecuali dia tadi dari awal sampai akhir sampai tepat waktu tadi, berapalah itu misalnya selama 30 hari ya. Sampai ke hari ke-30 itu hanya 10 orang tetap mengerjakan, baru pas 30 tepat waktu gitu sesuai jadwal. Tapi Kak, karena ada tambahan 5 orang yang mengerjakan di tengah jalan, itu pasti lebih cepat. Jadi katanya lebih cepat 5 hari, berarti di hari ke-25 itu selesainya gitu loh. Kalau ini aman lah ya logikanya, tinggal kita menjabarkan ulang lah untuk penyelesaian tadi ya. Oke, gini, kita ulang. Targetnya ini 30 kali 10. Itu udah apa kita udah sepakat ya kan? Itu targetnya. Yang sudah dikerjakan, yang mana itu setelah bekerja 5 hari. Yang sudah dikerjakan itu 5 hari. Yang mengerjakan masih full tim 10 orang. Karena belum ada peristiwa apapun di situ. Ya kan? Baru ditambah masuk ke peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah hari kelima itu ada tambahan 5 orang pekerja. Berarti di hari ke-6-nya itu ada tambahan 5 orang. Kayak emang uraikan tadi kan melalui apa timeline waktunya tadi. Ah, berarti di sini itu rupanya setelah bekerja 15 hari dari jadwal awal, dari itu terhitung dari sini juga itu deh. Dari hari pertama sampai hari ke-15, setelah bekerja 15 hari dari jadwal awal, itu di hari ke-16-nya berkurang dari yang 5 orang tambahan tadi, berarti cabut gitu loh. Nggak ikut lagi, berkurang. Jadi balik ke full tim 10 orang. Makanya di sini dari hari ke-6, di sini kan tambahan 5 orang pekerja itu di hari ke-6, ya kan setelah 5 hari bekerja. Di hari ke-6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 10 hari. 10 hari itu yang mengerjakan 15 orang, karena tambahan 5 orang, ya kan? Baru ditambah. Di sini
eh, apa namanya berkurang, mengundurkan diri 5 orang. Berarti yang nggak tahu lah entah yang baru ditambah tadi atau yang lainnya itu yang mengundurkan diri. Yang penting ada 5 orang gitu kan. Ada 5 orang mengundurkan diri, tapi nggak ada batas waktu. Mereka bakal ikut lagi di tanggal berapa nggak ada disebutkan. Berarti itu yang mengundurkan 5 orang itu sama sekali nggak ikut lagi sampai akhir. Berarti balik ke full tim 10 orang. Maka langsung ke sisanya aja. Nah, kita masuk ke sisanya di sini. Di situ yang ditanya kapan katanya. Kapan itu berarti menunjukkan waktu, ya kan? Berapa hari itu selesai. Kalau yang ditanya hari, yang dahuluan kita tulis itu jumlah pekerja yang menyelesaikan sisanya. Karena udah mengundurkan lima orang, mengundurkan diri 5 orang berarti 10 orang yang mengerjakan sisanya, ya kan? Baru dalam kurung itu tetap yang ditanya. Yang ditanya itu apa? Kapan? Waktunya. Berarti sisa waktu dulu. 30 dikurang 5 kurang 10. Itu ada 15. Ya kan? 15 hari lagi sisanya. Ditambah eh ya kita anggap tambahan hari. Karena kita belum tahu lah, anggap kita belum tahu ini pengurang apa lebih dipercepat atau enggak kan gitu. Jadi ini 300, ya kan? 5 kali 10 50 ditambah 150 ditambah ini kali ke dalam 10 kali 15 10 kali H 150 ditambah 10 H. Habis itu baru tambahkan ini 350, pindah ruaskan dia. 10 tunggu 10 maksudnya sebenarnya lebih lebih simple, lebih efektif kalau kalian bertanya open mic aja deh, nggak apa-apa. Sisa harinya 35, sedangkan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 10 hari. Mana ini? 10 kali 15, 10 itu dari mana, Bang? 10 yang mana ini? 10 yang di tengah-tengah ini, Dek. Yang tengah-tengah ini. Untuk cara Abang ya ini cara manual karena dengan cara ini kondisi soal apapun, peristiwa apapun dalam soal dalam proses kerja ini tetap bisa. Dan ini kalau untuk model soal yang kondisinya kayak gini, ini belum ada cara cepatnya nih, Dek. Tetap harus diuraikan kecuali tadi hanya waktu berhenti gitu kan di dalam soalnya. Udah itu ada cara cepatnya gitu atau beberapa orang mengundurkan diri uh, iya, mengundurkan diri sekian hari gitu. Itu ada cara cepatnya. Tapi kalau yang kayak gini, kondisi soal yang baru kayak gini, ini belum ada cara cepatnya. Jadi pakai cara manual kayak gini dengan kondisi soal apapun itu nggak ada masalah. Jadi di sini yang di tengah-tengah ini 10 hari ini itu didapat dari katanya tadi setelah 5 hari bekerja ada tambahan 5 orang. Berarti di hari ke-6-nya itu tambahan 5 orang, Dek. Sampailah itu 15 di hari ke-15. Karena di sini setelah bekerja 15 hari dari jadwal itu ada pekerja lagi mengundurkan diri. Dari hari ke-6 ke-15 itu 10 hari. Itulah yang mengerjakan 15 orang. Karena tambahan 5 kan 10 tambah 5 15 gitu. Baru di hari ke-16-nya itulah yang mengundurkan diri 5 orang. Sampai selesai itu nanti mereka nggak ikut lagi gitu. Udah mengundurkan diri gitu kan. Jadi itulah apa namanya yang ditanya itu kapan, berarti waktu. Tulis di sisa pekerjaan, tulis dulu jumlah pekerjanya. Di akhir hanya tinggal 10 orang pekerjanya. Ya kan? Baru di dalam kurung itu sisa hari ditambah tambahan hari. Kita anggap belum tahu ini kalau lebih cepat gitu loh. Jadi tambah aja buat
tambahan hari. Udah gitu ini kita lanjut 300 dikurang. Ini kan kalau ditambah 350 kan? Ingat kalau pindah ruas dia tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Ini 10H. Oke, ini kalau dikurang berarti min 50 sama dengan 10H. Berarti H udah min 5 kan? Gitu dia. Gimana? Eh, Ada ya? ya bisa Om. Udah dapat tadi. Soalnya saya apa? Saya salah hitung tadi yang kata saya 10 itu 10 itu kan 10 hari. Jadi kalau udah Mm-mm. kerja 15 hari tambah 10 hari jadi kan 25 hari. Seharusnya itu 30 hari. Jadi terlambat 5 hari. Tadi salah hitung di 10 hari berarti kamu. Iya. Dan juga gini, yang apa soal yang dibuat ini pandai dia memanipulasi nalar kita. Kita anggap di sini kan tambah 5 orang pekerja, terus mengundurkan diri 5 orang. Oh berarti secara simpelnya kalau nggak kita analisis secara mendalam, oh ya udah tetap 10 orang yang bekerja, udah tepat waktu itu. Itu yang bisa jadi jebakan ya kan. Kita checklist lah itu sesuai jadwal. Udah itu yang menjadi jebakan. Padahal kalau kita kita dalami, kita analisis secara mendalam, yang ada penambahan orang di tengah jalan, udah pasti ada beberapa hari yang dikerjakan lebih cepat. Yang harusnya 10 orang mungkin nggak sampai 10 hari, ya kan? Ternyata yang mengerjakan ada tambahan 15 orang, berarti lebih cepat, makanya dapat 10 hari selesainya. Gitu, ada tambahan tenaga di tengah jalan. Bukan berarti tambahan tenaga ini 5 orang ini nggak bekerja sama sekali, enggak. Ya mereka itulah yang menyelesaikan dalam waktu 10 hari tadi yang di tengah-tengah jalan itu. Kan gitu. Itu dia. Jadi karena kalimatnya pandai kalimatnya ini dibuat ada tambahan 5 orang, terus menurunkan dari 5 orang, oh berarti tetap sama dong, tetap full tim 10 orang. Ya udah tepat waktu. Itu jebakannya. Ya kan? Ada yang mengira kayak gitu tadi. Ada yang sampai mengira kayak gitu? Ya Om, Bang, saya sangka kayak gitu tadi, makanya salah tadi. Iya. Nah, hati-hati ya. Itulah perlu kecermatan kita dalam memahami, menangkap apa eh, tafsiran dari kalimat soal. Jangan sampai kita terjebak. Yang harusnya, aduh ini sebenarnya gampang, bisa dapat 5 poin. Ternyata kita kena jawaban yang menjebak, ya kan? Nah, coba boleh di next deh pembahasannya tadi, pembahasannya dulu, biarkan. Trik peluang. Untuk apa dirimu apa mempelajari peluang, Dek? Nggak ada lagi tuh. Jadi nggak usah nyusahin diri membahas peluang, bangun ruang, bahkan yang sampai apa namanya misalnya 8 pangkat eh, berapa 6/7 gitu. Ada lagi yang kayak gini. Ini soal tahun 2017 2018 itu. 2019 nggak ada lagi. Oke, ada lagi pertanyaan di kolom komentar nggak? 10 baru dapat Bang izin, mungkin cara abang dulu boleh. Iya Bang, mudah-mudahan nggak ketemu soal. Kita nggak pernah tahu deh. Jadi eh, yang jelas gini loh, kalau kalian nggak paham dengan penjabaran tadi, manfaatkan, tanyakan aja, nggak ada masalah. Apalagi kalau lebih enak, lebih bagus open mic. Bang gini 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 gitu. Mumpung cuma-cuma, udah manfaatkan sebesar-besarnya. Jangan, oh wes udah lewat gitu aja, nggak mau nggak mau pusing aku nanti kalaupun dapat soal kayak itu udah lewatkan aja kan sayang. Harusnya di TIU bisa membantu mendongkrak nilai TWK, ya kan? Misalnya TWK-nya 85 katakan ya kan, pas-pas pas dibilang normal lah itu, ngepas lah. Setidaknya
di TIU-nya bisa dapat 140, di TKP-nya bisa mungkin 205 lah, cukup itu. Alhamdulillah, udah insya Allah udah aman itu. Berapa itu? Eh 85 ditambah berapa? 205 itu 290, ya kan? Ditambah lagi katakanlah 140 atau 130 aja lah dulu. Nah, itu 420. Udah lumayan itu, Dek. Kalau 140 tadi tiunya 430, ya kan? Apalagi bisa sampai dapat tiunya 160-an. Wah, mantap itu. Nilai 450, insya Allah kalian nggak perlu was-was lagi mikirkan apa, masuk perankingan atau enggak, ya kan? Insya Allah itu. Gimana aman? Kita lanjut ke soal berikutnya ya, Dek. Tolong nextnya, Dek. Ini dikerjakan 10 orang. Memasuki hari ke-6, proyek harus dihentikan 5 hari. Karena hujan petir, badai, angin topan, gempa bu. Oh, boleh lah. Ini agak agak rumit ini. TKP 205, aduh. Itu apa namanya, bukan mustahil lagi tuh, Sof. Trik-trik yang abang jabarkan udah berapa kali pun itu, mau itu di Zoom, mau itu di grup, kalau kalian gunakan itu berdasarkan sekdin yang baru selesai ini, alhamdulillah minimal mereka kalau yang masuk rankingan itu ya 190 apanya, apa namanya, TKP-nya. Ada yang abang syukuri kali, ada yang bisa dapat 215. Bayangkan. Nah, hanya kalau bisa dikatakan hanya 2 soal lah itu yang nggak nilai 5 kan, ya kan? Atau 3 soal lah itu nggak nilai 5. Nah, jadi kan mantap itu. Kalau di TWK-nya, alhamdulillah ada yang dapat yang minimal itu 85. Ada juga yang bisa siapa kemarin itu? Yang bisa dapat 115 apa 120, lupa bang. 120 kayaknya. Nah, salahnya di TIU nggak bisa digenjot dia. Di TIU dia dapat pokoknya di bawah 130 itu. Di bawah 130. Entah 115 atau 125, lupa bang. Kalau bisa digenjotnya tadi sampai 130, 140, oh lebih aman lagi nilai dia itu. Ups. Kalau untuk rekaman, kan link apanya udah tercantum di deskripsi grup apa soft link channel YouTube dari Hore Digital. Tinggal lihat aja lah yang wajahnya abang. Belum terlalu banyaknya sih isinya di situ. Ah, di scroll mas nggak sampai 1 harinya dirimu scroll itu. Jadi lihat aja TKP, tapi timelinenya abang, kepala botak abang. Oke, gimana ini? Bisa kalian eksekusi soal yang ini? Walaupun ini kayaknya nggak sampai kayak gini lah soalnya. Ini abang hanya eh, berusaha untuk memantapkan apa kalian aja ini. Gimana? Nggak ada yang dapat ini jawabannya? Untuk soal yang kondisi kondisi soal yang kayak gini, peristiwa yang kayak gini, ini pun belum ada apanya, cara cepatnya deh. Jadi makanya sebenarnya lebih simple kalau kita apa, menggunakan satu rumus, walaupun harus mengkali-kali lebih panjang. Yang penting ya perkalian 2 digit, perkalian 3 digit, cara cepat yang udah tahu. Itu lebih enak yang kayak gitu. Satu rumus bisa untuk semua kondisi soal daripada kita harus menghafal cara-cara cepat. Masih nyari.
Kenapa begitu sulitkah? Biar abang uraikan apanya lah ya. Kalian tinggal masukkan ke rumus nanti. Kalau target itu mana ya? Target eh, 75 hari 10 orang. Memasuki hari ke-6 katanya. Berarti dari hari pertama ke hari kelima itu 5 hari, ya kan? Oh, ini yang udah dikerjakan dulu. Yang udah dikerjakan itu karena memasuki hari ke-6 berarti 5 hari yang udah dikerjakan, ya kan? Pekerjanya tetap 10 orang. Nah, hari ke-6-nya, nah itu baru masuk ke peristiwa. Hari ke-6-nya dihentikan selama 5 hari, ya kan? Buat 5 hari. Jangan pula kita apa? Kita buat di sini 6. Jangan 5 hari karena selama 5 hari itu dihentikan. Eh, Alur pekerjaan harinya ini harus terus harus terus apa namanya berlalu gitu. Jangan sampai ada yang mengulangi hari yang sebelumnya. Kalau kalian buat di sini 6 hari, ya kan? Kan di sini katanya hari ke-6. Kalau kalian buat 6 hari itu berarti mengulang lagi gitu. Nah, 5 dikali kalau dihentikan berarti nggak ada yang bekerja sama sekali, nol gitu, ya kan? Terus ada lagi peristiwa yang lain karena hujan petir, angin topat. Memasuki hari ke-11, ya kan? Memasuki hari ke-11 dihentikan tunggu berarti 6 di hari ke-6, 7, 8, 9, 10 itu dia berhenti. Memasuki hari 11, 5 pekerja mengalami kecelakaan sehingga harus beristirahat dan baru bisa bekerja setelah 10 hari. Jadi di hari ke-11 sampai kalau selama 10 hari berarti sampai hari ke-20. Ya kan ada peristiwa yang terjadi lagi, buat lagi di bawahnya. Itu apa namanya? Sebentar ya, 11 memasuki hari ke-11, 5 pekerja kecelakaan baru bisa kembali setelah 10 hari. Nah, berarti selama 10 hari itu dia masukkan di sini. Nggak full tim. Selama 10 hari yang mengerjakan karena kecelakaan 5, ya kan? Mengalami kecelakaan 5 pekerja, berarti yang mengerjakan di sini hanya berapa orang? 5 orang. Kan gitu. 5 orang. Berarti selanjutnya apa lagi? Sehingga harus bisa dan baru bisa 10 hari. Setelah hari ke-20, setelah hari ke-20 berarti hari ke-21-nya. Di situ menambah jumlah pekerja sehingga jumlah pekerja menjadi 2 kali lipat untuk bekerja selama 5 hari. Buat lagi peristiwa yang terjadi 5 hari, berapa pekerjaannya? 2 kali lipat, berarti 20, ya kan? Karena kan di sini di hari ke-21 yang sakit tadi udah masuk, ya kan? Karena mereka liburnya itu, yang 5 orang tadi liburnya itu dari hari ke berapa? 11 sampai hari ke-20, itulah 10 hari. Masuk ke hari ke-21, itu mereka udah full tim balik. Ditambah lagi ada penambahan pekerja jadi 2 kali lipat berarti 20 orang kan gitu. Apalagi peristiwanya banyak kali jumlah pekerja sehingga jumlah menjadi 2 kali lipat dari bekerja 5 hari, ya kan, ini udah kita buat 5 hari karena perlu tenaga lebih untuk mengeruk. Udah berarti masuk ke sisa pekerjaan. Sisa pekerjaan di situ kurangi lah, ini 75 kurang 5, ini 10 tambah 10, 20 tambah 5, 25. Berarti tinggal 50 lagi. Ya kan? Yang ditanya apa sih? Eh, Tambahan pekerja. Berarti sisa harinya dulu yang kita tulis di dalam sisa pekerjaan. 50 hari sisanya setelah kita kurangi. Ya kan? Baru masuk dia eh,
berapa jumlah pekerjanya tadi? Sebentar ya. 10 orang, ya kan? Karena yang 2 kali lipat tadi hanya selama 5 hari doang. Berarti setelah 5 hari mereka balik lagi ke full team, kan gitu. 10 ditambah H, ada tambahan H, ada tambahan, oh sorry, bukan H, P aja kita buat. Ada tambahan pekerja lagi. Nah, tinggal masukkan. Kalian dapatnya berapa berapa ini? B, ada satu orang, nambah satu orang lagi gitu. Iya, nanti rekamannya bakal ada kode. Yang semalam sama yang untuk hari ini, insya Allah ada. Nanti diedit dulu sama Bang Mamat ya. Dapatnya B. Gimana? Kalian dapatnya berapa? Tinggal masukkan aja nih. Ini semua masukkan. Gimana? 50 hari. Oke, langsung menjabarkan aja ya. Ini 75 kali 10 udah kita buat aja langsung 750. Iya kan? 5 kali 10, 50 ditambah nol ini ditambah 10 kali 5, 150 ditambah, eh sorry kok 150, 50. Terus 5 kali 20, 100. Ya kan? Ditambah, terakhir tinggal sisanya 50 kali 10, 500 ditambah 50 P. Nah, ini berapa ini? 50, ini 100, ini 200, ini 700. Ya kan? Iya, 750 dikurang 700, udah cuma 50 kan? Nah, 50 P. Berarti P itu 50 bagi 50, kan ini 750 dikurang 700 itu 50 kan? 50 bagi 50 ya satu. Betul B. Satu orang. Iya, bola jawabannya. Gitu deh. Yang penting nggak silap menguraikan komponennya ini, insya Allah nggak akan salah itu. Jadi yang pembedanya itu nanti hanya di bagian peristiwa. Kalau hanya apa waktu berhenti, ya udahlah, berarti hanya sekali doang. Kalau ini kan bercampur-campur. Waktu berhenti ada ditambahkan orang, ada pekerja yang berkurang, ada ditambahkan pekerja lagi jadi 2 kali lipat, ya kan? Jadi ada 3 peristiwa yang terjadi. Jadi itu juga tetap harus diuraikan. Dan jangan lupa waktunya ini harus waktu yang dinamis terus berjalan, jangan diulang-ulang gitu. Yang dimasukkan di sini eh, jangka waktunya, lima apa, biar jangan salah nanti mengurang-urangkan sisa harinya gitu. Gimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Rumus manual ini pokoknya kalau untuk kondisi soal apapun, serumit apapun, ada berapapun itu peristiwa yang terjadi, itu rumus itu tetap berlaku. Satu rumus untuk semua kondisi. Jadi untuk soal yang kayak gini, cara cepatnya belum ada lah. Oke. Soal berikutnya, Bang. Apa, Dek Esan? Ini kayaknya udah ya. Kerugian udah. Coba lagi. Ini keuntungan misalkan jika awal dibeli 14 juta. Ya, ini kita uraikan ya.
Iya. Ayo, coba dulu cara apa rumusnya, sekedar abang review. Kalau dari persentase keuntungan, eh, oh udah ya. Oh coba yang berikutnya deh. Ini udah, coba belum ya? Iya ini belum, belum. Ah ini diskon, nih kan? Itu diskon. Ayo, rumus diskon jangan lupa dikurangkan dengan 100%. Jangan pakai 20%-nya ini langsung. Biar yang didapat itu langsung harga setelah didiskon, bukan uh, nominal diskonnya atau nominal potongan harganya. Membeli sepatu dengan 120.000, ternyata ada promo kemerdekaan. Berarti ini harganya sebelum didiskon, ya kan? 120 itu sebelum didiskon. Yang ditanya juga berapa rupiah yang harus berapa rupiah besar diskonnya. Oh, besar diskon. Kalau besar diskonnya, kalikan dia dengan 20% langsung. Kalau dia yang harus dibayarkan di kasir atau harga setelah didiskon, kalikan dia dengan 120% gitu. Nah, ayo, atau langsung aja kali dengan 20% ya, biar langsung dapat harga apa potongan harganya dengan harga setelah didiskon. B 24.000 dan 96.000. Oke, kita jabarkan ya. Nah, karena yang ditanya ada dua. Yang pertama besaran diskonnya, berarti berapa rupiah potongan harganya, sama harga setelah didiskon. Karena yang dibayarkan katanya kan. Udah, berarti ini kita langsung pakai yang 20% ini aja lah, biar bisa langsung dapat dua-duanya. Oh, ditambahin gitu. Ya, jadinya satu-satu kan, dirimu tambah jadinya kan. Nah, kalau untuk cara apanya, itu ya udah kalikan 120 ribu dikali 20%. Karena ada yang ditanyakan besar diskonnya dulu. Kalau tadi langsung yang ditanyanya berapa yang harus dibayar di kasir atau harga setelah didiskon, ini harus dikalikan dengan 120 gitu. Sorry, 100 dikurang 20 berarti 80 aja kali dengan 80% gitu. Karena ini kan diskon. Berarti harus dikurangkan dengan 100%. Oke, jadi ini habis habis ya kan 12 kali 2 itu 24. 1, 2, 3. Itu dia 24.000. Ada lagi? Nggak ada, udah bola jawabannya. Untuk eh, memastikan yang 96% ini 120 dikurang 24.000. Nah, 10 kurang 4 6. Ini tinggal 11 kurang 2 itu 9. Itu dia 96.000. Ini yang dibayar di kasir atau harga setelah didiskon. Itu dia. Oke, aman. Ini masih mudah. Coba next deh. Nah, ini diskon ganda. Ayo, kalau diskon ganda ini yang diketahui ini total pembeliannya sebesar yang ditanya yang harus dibayar di kasir. Berarti harga jualnya, harga setelah didiskon, ya kan? Ah, mulai dari sisa kedua ini, kalikan. Ini 100% kurang 10% itu 90. 100% kurang 20% itu 80. 9 kali 8, 72. 72% itulah yang digunakan di dalam perhitungan. Nah, itu dia. Kalikan dia dengan 200.000. Dapat itu nanti. Ayo.
Jadi nggak usah panjang-panjang kita caranya. Abang uraikan kenapa dia bisa dapat 72%, 100 kurang 10% itu 90.000. 90%. Ya kan? Dikali atau 90/100 ya kan? Dikali sisa dari 20%, 100 kurang 20 itu 80%. Ah, jadi berapa persen dia dapatnya? Ini habis, 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 ya kan? 9 dikali 8, 72. 10 kali 10, 100. Berarti ini 0,72. Kalau dikalikan dengan 100%, 72%. Kan gitu. Berangkatlah dari sini. Karena di awal tadi, kalau diskon tunggal, kita memakai sisa diskonnya. Ya kan? Begitu juga kalau diskon ganda ini, tapi harus dikalikan lagi dia. Gitu. Kecuali yang ditanya berapa besar potongan harganya, nah baru pakai yang ini. Langsung 10 kali 20 gitu. C kalian dapat 144. Oke, kita eksekusi. 200.000 dikali 72%. Habis. 72 kali 2. 2 kali 2, 4. 7 kali 2, 14. Iya. 1, 2, 3. Iya. 144.000 dapat. Berapa persentase total persentase diskonnya? Kalau ditanya, nah, ini 72% ini kurangkan dengan 100%. Jadi 28%. Ini total persentase diskonnya gitu. Jadi kalau mau kita cari berapa potongan harganya, kalikan dengan 28% ini. Tapi kalau mau diketahui harga setelah diskonnya, itulah harus dikalikan dengan 72%. Gitu. Itu dia bedanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Aman kira-kira? Oke, kita lanjut. Lanjut deh. Ini umur. Ayo, umur ini yang penting apa? Konversikan dia ke dalam bentuk variabel apa? Kalimat matematika atau bahasa variabel. X, Y, X, Y gitulah. Oke, nggak ada lagi pertanyaan di chat ya. Oke, langsung kamu jabarkan aja lah ya. Alia dan Zahwa adalah seorang anak yang usianya masih di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun katanya. Sebentar. Ini mana ini? Iya. Katanya baru mulai dari sini. 5 bulan yang lalu. Nah, siapa aja objeknya? Si Alia, ya kan? Satu lagi si Zahwa. Nah, posisikan dulu mereka. 5 bulan yang lalu katanya. Sama-sama kurangi 5. Iya. 5 bulan yang lalu umur Alia 4 kalinya umur Zahwa. Berarti nominal si Alia ini harusnya lebih besar, ya kan? Karena harus umur si Zahwa itu harus dikali 4 baru bisa mencapai umur si Alia. Gitu di 5 tahun yang lalu ya. Jadi dalam kurung ini. Nah, di 5 tahun yang lalu umur sebenarnya dulu baru dikali 4 gitu. Ah, baru uraikan apa namanya? Ini tinggal kali ke dalam kurang 5. Oh, ini pindah ruaskan aja. Ini 4Z kan.
Ini A dikurang 4Z. 4Z itu 4 kali Z. Ini kali ke dalam ini. Ya kan? Terus 4 dikali min 5 itu min 20. Ya kan? Tetap selalu tuan rumah di depan dulu. Nah, apapun itu, ini kan di depan sendiri dia kan. Tetap tuan rumah itu selalu di depan. Yang pindah itu dia mengikut di belakangnya. Min 20, 4 kali 5 4 kali min 5 min 20. Ini min berubah menjadi tambah. Nah, berarti min 20 ditambah 5 berarti A tambah 4Z itu min 15. Ini persamaan yang pertama. Apalagi kalimatnya katanya. 4 bulan yang akan datang, 2 kali umur Alia. Objeknya dulu kita tulis. A, ini eh, Z. Nah, 4 bulan yang akan datang, ini tambah 4. Ya kan, ini juga tambah 4. 2 kali umur Aliyah. Nah, 2 kali umur Aliyah berarti dalam kurung ini, 2 kali umur Aliyah itu sama dengan 3 kali umur Zahwah ditambah 1. 3 kali umur Zahwa di 4 tahun yang akan datang ya. 3 kali ditambah 1. Itu dia. Ikuti aja kalimatnya. Berarti tinggal kita uraikan 2A tambah 8, 3Z tambah 12, tambah 1, 13 lah kita buat. Ya kan? Ini kan 3 kali 4, 12, tambah 1, 13. Ya kan? Habis itu yang sejenis itu kumpulkan. 2A dikurang 3Z sama dengan 13 dikurang 8. Ya kan? Berarti 2A kurang 3Z sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Oke? Nah, tadi persamaan pertama ini berarti bisa kita buat juga, kan ada nilai tunggal ini. Variabel tunggal si A, ya kan? Bisa kita buat juga ini, sama artinya A sama dengan 4Z, pindahkan dia 4Z dikurang 15. Ya kan? Masukkan nilai A itu kemari. Gitu. 2A berarti 2. Ini kita lingkari biar jelas bedanya. 2 dikali 4Z dikurang 15, tutup kurung, baru ini kan tadi kurang ya. Kurang 3Z, ya kan? Sama dengan 5. Nah, habis itu kalikan 4 kali 2, 8. Z kurang 2 kali 15, 30. Dikurang 3Z sama dengan 5. Yang sejenis boleh dikurangkan. Berarti 8Z kurang 3Z, 5Z. Ini pindah ruas ini. Min 30. Berarti 5 tambah 30, 35. Berarti si Z 35 bagi 5, 7 tahun. Si siapa itu tadi? Si Zahwa, 7 tahun. Yang ditanya siapa sih? Yang ditanya umur Alia sekarang katanya. Umur Alia sekarang. Kalau Z itu 7 tahun, umur Alia sekarang masukkan kemari. Kemari nih masukkan. Berarti 4 kali 7, 28. Ya kan? 28 dikurang 15. Masukkan dia kemarin itu A
A eh, sama dengan 4Z kurang 15. Ya kan? A itu 4 kali 7, masukkan nilai Z-nya ini, si 7 tahun. 7 kali 4, 28, kurang 15. Berarti hasilnya si A itu umurnya 13 tahun. Berapa? Oh, oh 13 bulan ya, bukan tahun ya apanya ya, satuannya tadi ya. Iya, berarti 13 bulan, perbedaan umur mereka itu 1 tahun lebih 1 bulan. Ya kan? 1 tahun itu kan berapa? 12 bulan. Ya kan? 13 kurang 7, umur alias sekarang. Oh, umur alias sekarang, sorry. Dikonversi lagi dia. 13 bulan itu sama dengan 1 tahun lebih 1 bulan yang dodol. Karena 1 tahun itu 12 bulan, tambah lagi 1 bulan, ya 13 bulan. Gitu, si Alia. Caranya memang ya lumayan panjang ini. Nah, ya memang kayak gini lah, harus divariabelkan dulu deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bersihkan. Oke, inilah dia apanya, penjabarannya. Kita lanjut. Ini udah kemarin belum? Kita jabarkan aja lah ya. Nah, rumusnya tetap J, sorry. Ah, J K W. Nah, rumusnya itu. Jadi yang udah diketahui kecepatannya, ah, yang ditanya kan jarak, ya kan? Iya, jaraknya ini yang ditanya. Berarti waktunya itu harus kita tahu dulu. Yang jelas di sini waktu yang ada di dalam rumah apa, lama perjalanan saat ke, jadi jangan ada lagi di dalamnya. Karena logikanya untuk menghitung jarak, kalau kita berhenti diam di satu tempat, nggak ada jarak apapun yang apa yang dihasilkan, kecepatannya aja nol, ya kan? Kita berhenti kecepatan nol dong. Jadi nggak ada jarak yang kita tempuh di situ. Makanya kalau waktu berhenti sama waktu istirahat itu harus kita singkirkan, harus kita kurangkan dari total lama perjalanan kita, biar supaya dapat waktu tempuh kita yang sebenarnya, gitu. Berapa total lama perjalanan? Didapat dari waktu tiba dikurang waktu berangkat. Itu total lama perjalanan. Nanti kurangkan dia dengan 30 menit. Baru boleh nanti dikalikan dia dengan 100 kilometer per jam. Itu dia. Kalau langsung totalnya kalian kalikan, itu bakal salah hasilnya. Nah, ayam, ayam, semua ayam. Oke, yang pertama, karena kecepatannya udah diketahui, yang ditanya jarak berarti kita harus mencari waktu yang sebenarnya, lama perjalanan yang sebenarnya. Totalnya dulu kita ketahui, 16.42 dikurang 13.00. Waktu tiba dikurang waktu berangkat, supaya kita tahu berapa lama kita di jalan. Kan gitu. 42 3 3 jam 42 menit. Kurangkan dengan 30 menit supaya bisa langsung kita masukkan ke rumus nanti. 30 menit berarti 3 jam 12
menit. Nah, 3 jam 12 menit itu kan sama kalau kita gini. Ini kita konversikan dulu ke jam, ke dalam bentuk jam. Ini kan menit ini, 12 menit ini kan. Konversikan ke dalam bentuk jam, berarti 12 per 60, ya kan? 12 per 60 itu sama dengan artinya dengan 0,2. Ini dibagi 12. Sorry. Eh, 5 ya. Oh, 31/5 ya. Iyalah, 31/5 ini dibagi 12 1 dibagi 12 5. 31/5 itu kan sama artinya 1/5 kan 0,2, ya kan? Ah, ah. Jadinya 3,2 jam. Iya, 3,2 jam. Baru boleh dikalikan dengan kecepatannya ini, gitu. Nah, udah rupanya kecepatannya apa bilangannya enak, yaitu dia ada 2 nol di belakangnya. Berarti bisa kita habiskan komanya di sini. Nolnya habis 1. Berarti 10 dikali 32, 320. Itu dia. Oke, aman. Logikanya dapat kenapa harus dikurangi kecepatannya ya? Apa waktu istirahatnya kan? Iya. Oke, soal selanjutnya, Dek. Kita habiskan ini. Yang ini dengan naik motor. Berapa kecepatan rata seluruh perjalanan Rumi bila ia kembali dari Malang ke Surabaya selama 5 jam? Nah, berarti cari dulu berapa jaraknya, ya kan? Cari dulu berapa jaraknya. Di sini kecepatan rata-rata, kecepatan apa namanya? Rumusnya itu 2 dikali jarak, 2 dikali jarak yang sebenarnya dibagi apa namanya waktu tempuh pertama ditambah waktu tempuh kedua. Ini sebenarnya jarang sih soalnya. Lupa mengganti nih. Ini istilahnya eh, tipis kemungkinan muncul. Tipis sekali pun, hampir 1 banding berapa orang gitu. Nah, berarti cari dulu apa jarak jarak yang sebenarnya itu melalui apa kecepatan pertama dikali waktu pertama. Nah, jaraknya udah pasti 120 tuh kan, 40 kali 3, ya kan? Nah, masukkan. Iya, ini kan simpelnya ini kan. 2 dikali 120 waktu satu berapa? 3 jam. Waktu dua berapa? 5 jam. Nah, ini 240 dibagi 8, ya kan? Iya, berarti berapa hasilnya? 30. Iya, 8 kali 3 kan 24. 30 kilometer per jam. Cantik dia. Gimana? Ini yang jelas udah rumus tetap lah ini, Dek. Karena ini yang ditanyakan apa pulang pulang pergi kan. Surabaya Malang, Malang Surabaya. Jadi dari Surabaya Malang itu kita ketahui jaraknya itu 120. Berarti kalau Malang ke Surabaya ya sama doang kan sama doang kan jaraknya. Makanya 2 kali jarak. 2 dikali 120. Jarak totalnya pulang pergi itu berarti 240 gitu. Dibagi dengan waktu masing-masing. Total dari waktu pertama dan waktu kedua. Waktu berangkat dan waktu pulang.
3 jam dan 5 jam. Dapat itu, ibaratkan di sini kan sama artinya dengan total jarak dibagi total waktu. Itulah dapatnya total kecepatannya 30 kilometer per jam rata-ratanya. Gitu kan? Gimana? Ini aman masih deh? Kita lanjut. Soal terakhir ini kayaknya. Iya, Torik. Aduh, kok tersebut pula. Lama perjalanan tempuh Torik menuju rumah nenek yang berjarak 144 kilometer dengan mobil. Ini simpelnya ini. Ya kan? Ubah dulu dia dalam kilometer per jam. Ya kan? Tapi tunggu dulu. Ini 100. Tapi lebih mudah kalau kita apakan dulu. Ini aja kita ubah ya. Biar nggak ribet kita ngubah yang ini kan. Ini ubah ke meter. Sesuaikan dengan satuan 10 meter per detik kan berarti ubah ke meter. Kalau ubah ke meter jadinya tambah 1000. Kali 1000. Ya kan? 144.000. Nah dibagi 10. Ini lebih mudah daripada yang ini harus kita konversi. Ya kan? Habis. Berarti 14.400. Ini detik loh. Harus kita konversikan dulu ke dalam jam. 1 jam itu 3.600 detik. Jadi bagikan dia dengan 3.600. Nah, habis. 144 dibagi 36. Kalau 3 itu masih 9, masih jauh. Kalau 4, 4. Ya kan? 4 kali 6, 24. 4 kali 3, 12. Ditambah 2, 14. Berarti 4 jam. Dapat dia. Iya, mantap. Oke, jadi insya Allah eh, untuk jual beli, umur, jarak, sama perbandingan senilai berbanding nilai, abang harapkan bisa hatam lah kalian ya kan? Sampai sejauh ini ada yang mau kalian tanyakan dek? Atau tanya yang lain lah, misalnya mekanisme atau apa gitu. Tadi kayaknya di chat melalui Japri banyak ini yang apa? Yang mau bertanya. Nggak tahu lah entah ada orangnya di sini kan. Apa ini? Aman ya? Nggak lagi mau ditanyakan dek? Bang Zul, ini kalau bisa pilih lokasi tes yang sesuai domisili, bisa. Selama dia bukan Kementerian Pusat, karena kebanyakan kalau dia Kementerian Pusat itu pasti penempatannya secara random. Nah, kita hanya mengikut surat tugas dari kementerian itu. Tapi kalau Pemda itu udah pasti bisa ke apa sesuai dengan yang kita mau pilih. Ya kalau mau ke Sibolga langsung ya bisa. Ya berarti kita melamar ke apa Pemkot Sibolga, ya kan? Ah, atau yang lainnya gitu. Misalnya juga di mana ya? Kejaksaan Agung ya, sama Kemenkumham. Itu Kemenkumham, kok nggak salah ingat abang disebar atau apa dia? Lupa bang. Yang jelas pasti ada yang bisa kita pilih sesuai dengan lokasi yang kita mau. Yang paling apa? Yang paling Kanwil kalau Kemenkumham kantor wilayah ya berarti bisa kita pilih dong.
ya kan? Bukan kayak Kemenak di mana kementerian itu yang menyebarkan apanya, ya kan? Kita pesertanya itu nggak bisa milih kalau di Kemenak. Nah, di MA juga gitu. Di MA kita apa berdasarkan surat tugas dari dari MA itu juga di mana mau ditempatkan. Kalau Pemda udah pasti bisa kita pilih itu deh sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau memang jurusan jabatan kita ada di situ gitu. Bang, misal Fadlan mau melamar kementerian tapi eh, domisili Fadlan apa sekarang di Jakarta, lokasi tes sesuai KTP kah atau tetap random? Lokasi tes eh kementerian apa dulu deh? Apa Fadlan? Kalau pusat kayak apa? Kayak KPK, kayak apa BPK, ya BPK gitu kan, atau bahkan kalau Kementerian Kehutanan itu pusat ya, lupa bang. Atau ada kanwilnya juga kayak di apa, KSDM, kayaknya pusat ini, kayaknya pusat itu Padlan. Jadi ya nggak bisa milih, mengikut surat tugas dari kementerian itulah. Iya, itu pusat itu energi sumber daya mineral. Nah, jadi kayak Kemenak itu nanti hanya tinggal pasrah menunggu penempatan aja, nggak bisa milih. Oh, kalau apa lokasi tes biasanya kalau yang pusat kayak gitu ya bisa di daerah masing-masing sih, ya kan? Kalau misalnya Padlan di Jakarta sekarang kan eh, KTP Padlan kan Sibolga. Ah, Padlan harus minta surat domisili di di kelurahan Jakarta di situ gitu. Daerah tempat Padlan sekarang lagi menetap harus ada surat domisili. Karena kan di website ASCN itu nanti yang diminta kita disuruh memasukkan alamat sesuai KTP gitu. Jadi ya kita tulis sesuai KTP, tapi kita lampirkan surat domisili kita yang menandakan kita menetap bukan nggak sesuai dengan alamat yang ada di KTP gitu. Jadi harus ada surat domisili nanti. Oke, aman ya Padlan ya. Kalau apa nanti japri abang aja lagi. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Bang, Iya. Kenapa Rizky? berarti kalau kan Pemda, misalkan saya KTP-nya eh, Provinsi Bangka Belitung ya Bang ya. Nah saya Mm-mm. mau lamar di misalnya Jawa Barat di Kabupaten Bekasi kan. Nah itu lokasi tesnya berarti tetap di itu tergantung nyediainnya misalnya di daerah kita ada atau misalnya langsung ke Bekasi Bang. Tergantung instansinya itu apa, Dek. Ya, Tapi berarti biasanya kalau kota-kota besar, tapi nggak juga sih. Kayak misalnya Padang, itu kita harus ke Padang sana ujiannya. Lokasinya mereka sendiri yang menentukan dan nggak ada itu lokasi misalnya di luar Padang gitu. Kayak Pekanbaru juga kayak gitu. Tapi ada yang bisa beberapa daerah yang kita tetap bisa didomisili itu gitu. Kayak mana kemarin ya? Jawa Timur Bang. Jawa Timur. Kita tetap bisa di BKN lokasi kita menetap, bukan harus ke Jawa Timur. Berarti dia yang peluangnya yang provinsi gede ya Bang ya berarti ya Bang. Iya, biasanya kalau yang metropolitan itu nggak harus kita ke lokasi itu gitu.
Oh, oke Bang, makasih Bang. Ah, ah. Tapi kalau misalnya daerah-daerah terpencil juga kayak Dompu kan di daerah NTT sana, kita harus ke sana gitu ujiannya. Nah Bang, Hmm. terus mau nanya Bang, kan Hmm. kita kan ada melampirkan surat akreditasi ya Bang ya. Iya. Nah itu kita lampirin surat akreditasi yang misalnya dapat dari web, apa harus dilegalisir dulu Bang dari pihak kampus Bang? Soalnya saya lihat di grup-grup katanya harus dilegalisir dulu. Ada yang langsung ngumpulin Bang ke apa yang PDF-nya Bang. Dari Oh, gini, itu kalau misalnya yang fotokopian itu harus dileges. Nah, kalau hitam putih dia, itu kan berarti fotokopian. Itu harus dileges. Tapi kalau dari website itu nggak perlu. Kalau yang udah berwarna, itu nggak perlu deh. Itu nggak perlu lagi. Karena ya itu website SCN tersambung dia dengan website Kemendikbud untuk memeriksa ijazah dan juga website Dukcapil. Jadi itu kalau udah berwarna nggak perlu lagi karena bisa kalau dicek ya bisa dapat bakal tetap kelihatan juga akreditas ijazah gitu. Nah, tapi kalau nggak berwarna hitam putih, biasanya kan kalau hitam putih berarti kita fotokopi dari yang asli, kita langsung ke kampus kan gitu. Itu butuh dileges, gitu dia. oke Bang, masih masih Mhm. makasih ya Bang udah kejawab. Oke, iya sama-sama deh. Karena ya pernah juga di tahun 2021 beberapa member abang juga nanya kayak gitu. Ya mereka melampirkan yang udah berwarna itu memang hanya sekedar screenshot, di screenshot doang loh dari website, udah nggak ada masalah. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Nggak ada lagi ya? Berarti bisa mencukupkan? Iya. Oke. Jadi tuntaslah eh, pembelajaran kita malam ini ya soal cerita numerik. Abang harap banyak manfaat yang bisa kalian ambil, banyak trik-trik yang bisa kalian latih dan terapkan nanti saat ujian. Nah, jadi bisa mendapatkan skor TU yang betul-betul matang, betul-betul bisa menjanjikan, ya kan, kalian untuk masuk ke perankingan, ya. Jadi abang kalau ada kesalahan candaan eh, lisan abang mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zul, Bang Mamat. Oke, sama-sama. Makasih ya Bang Maman.